Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya di channel Bang Chandra. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi masih seputar ikan nila ya teman-teman. Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa sempatkan dulu waktunya untuk klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa teman-teman untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dari info-info atau video-video terbaru yang akan saya update berikutnya. Oke, langsung aja teman-teman. Untuk memulai budidaya ikan nila, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan, yakni pemilihan benih, persiapan kolam, pemberian pakan, hingga penanganan penyakit. Ini adalah kunci utama dari keberhasilan teman-teman selain pemberian pakan dari pabrik ya atau full pellet teman-teman. Nanti akan kita bahas ya teman-teman bagaimana cara untuk menghitungnya, bagaimana kebutuhan pakan yang dibutuhkan oleh ikan nila sejak awal tebar hingga kita panen nanti. Akan tetapi teman-teman harus paham dulu konsepnya bahwa salah satu kunci keberhasilannya adalah ini. Maka dari itu kita akan bahas satu persatu dulu sebelum kita menghitung pakan yang dibutuhkan sampai panen. Oke, yang pertama itu adalah memilih benih ikan nila. Pemilihan benih merupakan faktor penting yang menentukan tingkat keberhasilan budidaya ikan nila. Untuk hasil maksimal, sebaiknya teman-teman gunakan benih ikan berjenis kelamin jantan, karena pertumbuhan ikan nila jantan lebih cepat daripada ikan betina, atau teman-teman bisa menggunakan sistem jantanisasi atau monosek ya yang sudah berkembang akhir-akhir ini. Budidaya ikan nila secara monosek berkelamin satu atau jantan semua ya biasanya teman-teman lebih produktif dibanding campuran, karena ikan nila mempunyai sifat gampang memijah atau melakukan perkawinan, sehingga budidaya dilakukan secara campuran, energi ikan akan habis untuk memijah dan pertumbuhan bobot ikan sedikit terhambat. Itu adalah salah satu faktornya yang membuat teman-teman boros akan pemberian pakan, tetapi ikan tidak besar-besar ya teman-teman. Kemudian untuk yang nomor 2 adalah persiapan kolam budidaya. Budidaya ikan nila bisa menggunakan berbagai jenis kolam, mulai dari kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring terapung, hingga tambak air payau. Dari sekian jenis kolam tersebut, kolam tanah yang paling banyak digunakan, karena cara pembuatannya cukup mudah dan biaya konstruksinya murah. Keunggulan lain, kolam tanah adalah bisa menjadi tempat tumbuh berbagai tumbuhan dan hewan yang bermanfaat sebagai pakan alami bagi ikan, sehingga bisa mengurangi pembelian pakan buatan atau pelet ya teman-teman. Untuk memulai budidaya ikan nila di kolam tanah, perlu langkah-langkah persiapan pengolahan tanah, mulai dari penjemuran, pembajakan tanah, pengapuran, pemupukan, hingga pengairan. Kemudian yang selanjutnya ada penebaran benih ikan nila. Kolam yang telah terisi air sedalam 60-75 cm siap untuk ditebari benih ikan nila. Pada tebar kolam tanah untuk budidaya ikan nila sebanyak 15-30 ekor per meter kuadratnya ya teman-teman, dengan asumsi ukuran benih sekitar 10-20 gram per ekor, dan akan dipanen dengan ukuran 300 gram per ekor. Sebelum benih ditebar, hendaknya teman-teman melalui tahap adaptasi terlebih dahulu. Gunanya agar benih ikan terbiasa dengan kondisi kolam, sehingga resiko kematian benih bisa ditekan. Caranya, masukkan wadah yang berisi benih ikan nila ke dalam air kolam. Biarkan selama beberapa jam, kemudian miringkan atau buka wadah tersebut, biarkan ikan keluar dan lepas dengan sendirinya. Atau teman-teman pada saat menebar itu biarkan terapung dulu ya. Biasanya kalau kita membeli bibit itu biasanya dimasukkan ke plastik ya teman-teman. Jadi plastiknya itu alangkah lebih baiknya dibiarkan untuk terapung-apung di atas kolam itu. Dan pada saat menebarnya silahkan dibuka dan jangan dipaksa keluarkan, biar dia keluar sendiri teman-teman, atau kita bantu dorong perlahan-lahan. Untuk yang selanjutnya
adalah pemeliharaan budidaya ikan nila. Setelah semua persiapan selesai dilakukan dan benih sudah ditebarkan ke dalam kolam, langkah selanjutnya adalah merawat ikan nila hingga usia panen. 3 hal yang paling penting dalam pemeliharaan budidaya ikan nila adalah pengelolaan air, pemberian pakan, dan pengendalian hama penyakit. Untuk perhitungan dosis pakan budidaya ikan nila, sebagai contoh, dalam satu kolam terdapat 1.500 ekor ikan nila berukuran 10-20 gram per ekor. Rata-rata bobot ikan nila 10 ditambah 20 dibagi 2 sama dengan 15 gram per ekor. Perhitungan pakannya adalah 15 atau 15 gram dikali jumlah ikan 1.500 ekor dikali 3%. Maka hasilnya adalah 675 gram atau sama dengan 6,75 kg per hari. Cek bobot ikan secara rutin atau setiap 2 minggu sekali untuk menyesuaikan jumlah pakan. Teman-teman bisa menekan biaya pakan dengan menggunakan pakan alami, yaitu seperti memberikan daun pepaya setiap sorenya, atau memberikan azolla, atau memberikan sisa-sisa roti atau lain-lainnya ya teman-teman, sehingga penggunaan pelet pabrikan menjadi lebih ringan dan tidak terlalu menekan biaya. Kemudian yang selanjutnya adalah tahap pemanenan ikan nila. Untuk memelihara ikan nila dari ukuran 10-20 gram hingga menjadi bobot 300-500 gram dibutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan. Tentunya dengan pemeliharaan yang baik, pengairan yang baik, dan juga penanganan dan pengendalian penyakit ya teman-teman. Waktu yang diperlukan untuk budidaya ikan nila memulai dari penebaran benih hingga panen mengacu pada kebutuhan pasar. Untuk ikan nila untuk ukuran domestik berkisar 300-500 gram per ekor. Oke, itu dia bagaimana cara menganalisa kebutuhan pakan untuk budidaya ikan nila dari nol hingga panen. Teman-teman, semoga bermanfaat. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.